Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita, menjuah-juah kita jumpai bas gelar Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya ingin menyampaikan satu kata-kata bijak yang saya kutip tadi. Ada seseorang yang berkata begini, tidak ada tikus yang tidak berkumis. Tak ada keuntungan yang datang gratis. Semuanya harus dibayar. Tidak ada keuntungan yang datang gratis. Kalau dalam bahasa Inggris ada satu peribahasa yang mengatakan tidak ada makan siang gratis. Gratis artinya cuma-cuma, ya, tidak dipungut bayaran. Tema firman Tuhan malam ini, gratis kok bisa. Ya, gratis kok bisa. Gratis kok bisa. Kenapa bisa gratis? Kita akan lihat firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 18 ayat 23 sampai 27. Injil Matius pasal 18 ayat 23 sampai 27. Kalau sudah ketemu, saya bacakan demikian firman Tuhan. Kemudian ayat 23, sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Seorang hamba memiliki hutang yang sangat besar. Tetapi ayat yang terakhir berkata hutangnya dilunaskan. Artinya gratis, dia tidak perlu lagi membayar hutangnya. Hutangnya dihapuskan dengan cuma-cuma. Turang rasenina adi sihitung hutang enda buena ikatakan andai 10.000 talenta. 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. 6.000 dinar. Itulah nilai dari 1 talenta. 1 dinar adalah upah 1 hari bekerja untuk karyawan biasa. Jadi banci si hitung, banci si bayangkan 1 dinar saja 6.000 hari dia bekerja. Kalau 1 tahun orang bekerja selama 300 hari. Karena dipotong 50 hari, hari Minggu, dan hari-hari besar tertentu. Sehingga rata-rata pekerja biasa bekerja 300 hari dalam setahun. Jadi untuk 1 talenta saja, 6.000 dinar, dibutuhkan 20 tahun lamanya. 1 dinar upah 1 hari berarti setahun 300 dinar. Untuk sampai kepada 6.000 dinar dibutuhkan 20 tahun.
itu masih 1 talenta. Sedangkan hutangnya 10.000 talenta. Berarti kalau 10.000 talenta, 1 talenta saja 20 tahun. Berarti seorang hamba ini harus bekerja selama 200.000 tahun untuk bisa melunasi hutangnya. Kalau 1 generasi bekerja selama 40 tahun, berarti dibutuhkan 5 generasi bekerja untuk melunasi hutang 10.000 talenta. Jadi banci si bayangkan uga belina utang. Betapa besar hutang dari hamba ini. 200.000 tahun karena ia bekerja untuk melunasi. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan tadi berkata bahwa hamba ini memohon belas kasihan kepada tuannya. Saya tidak sanggup bayar. Dan firman Tuhan tadi mencatat, seandainya anak dan istrinya pun dijual semua sebagai budak, tidak akan sanggup melunasi hutangnya. Tapi ayat yang terakhir berkata, hutangnya dihapuskan. Jadi gratis. Tidak perlu bayar lagi. Kok bisa? Ayat 27, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan. Turang rasenina bagaimana kita lebih-lebih Tuhan. Begitulah kita di hadapan Tuhan. Seharusnya hutang dosa kita tidak sanggup untuk bayar. Hutang dosa kita tidak sanggup bayar. Kita bekerja ratusan tahun pun tidak akan sanggup bayar. Seharusnya kita dilempar ke neraka. Seharusnya kita dimasukkan ke neraka karena kejahatan-kejahatan kita, karena dosa-dosa kita. Tetapi karena hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada orang berkata, saya akan berbuat kebajikan supaya saya bisa beroleh hidup yang kekal. Berapa banyak kebajikan yang harus kita lakukan? Seandainya kita berbuat baik saja seumur hidup kita, kita diberi umur misalnya 70-80 tahun, dan selama 80 tahun yang kita lakukan hanya baik saja, tidak akan sanggup untuk membayar supaya kita bisa masuk ke dalam kekekalan itu, dalam sorga. Tidak sanggup. Apalagi kita hidup asal-asalan, suka-suka kita. Kita melayani Tuhan sungguh-sungguh pun seumur hidup kita tidak akan sanggup untuk membayar apa yang Tuhan sudah buat bagi kita. Apalagi kita melayani asal-asalan. Seperti hamba tadi, dia bekerja keras selama 200.000 tahun baru bisa melunasi. Jadi begitu dia meninggal, dia pesan kepada anaknya supaya anaknya juga bekerja. Lalu cucunya juga bekerja, cicitnya juga bekerja. Sampai 5 generasi ke bawah, baru hutangnya lunas. Itu dia bekerja hanya untuk melunasi hutangnya. Bagaimana untuk dirinya sendiri?
kita tidak sanggup juga untuk membayar apa yang Tuhan sudah beri. Tetapi firman Tuhan tadi berkata, karena begitu besar kasih Allah. Karena begitu besar kasih daripada raja tadi, sehingga tergerak hatinya oleh belas kasihan. Jadi kita bisa hidup sampai hari ini, kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau, itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Kalau hanya dengan kekuatan kita, kita tidak sanggup. Apalah yang bisa kita buat untuk membayar apa yang Tuhan sudah buat bagi kita? Oh, saya doa 1 jam 1 hari, hanya doa 1 jam 1 hari, tidak akan sanggup. Seandainya pun kita berdoa siang dan malam, doa siang malam juga tidak akan sanggup untuk mengembalikan. Kalau si hamba tadi disuruh mengembalikan, misalnya oke, kamu bekerja ya, hutangmu yang 10.000 talenta aku yang bayar, tapi kamu bekerja untuk aku. Tidak akan sanggup dia melunasi. Siapa yang bisa hidup 200.000 tahun? Siapa yang bisa hidup selama itu? Dan seandainya kita juga melakukan hal yang sama, kita berkata kepada Tuhan, oke, Tuhan sudah mengorbankan anaknya yang tunggal, aku akan balas supaya imbang 0-0 atau 1-1. Tuhan korbankan 1, saya juga akan korbankan 1 supaya imbang 1-1. Saya akan bekerja keras untuk melunasi apa yang Tuhan sudah buat. Apa yang bisa kita buat? Apalagi dengan gaya kita ini, dengan keadaan kita ini, apa yang bisa kita buat? Untuk doa 1 jam saja sudah 20 kali ganti posisi. Bergerak ke sana, bergerak ke sini. Oh, persembahan saya bisa, berapalah persembahan kita dibanding dengan apa yang Tuhan beri. Oh, persembahan saya besar, berapa besar dibanding dengan apa yang Tuhan beri. Tidak bisa kita bandingkan. Oh, saya suka bersedekah, membantu orang miskin. Berapa yang bisa kita beri? Sakeus berkata, setengah hartaku kuberikan kepada orang miskin. Kalau ada orang yang kutipu, ku kembalikan 4 kali lipat. Setengah. Itu pun tidak akan sanggup membayar apa yang Tuhan sudah buat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan memang gratis. Karena kita tidak sanggup bayar. Bukan karena keselamatan itu murah, tapi karena kita tidak sanggup bayar. Kasih karunia Tuhan gratis, bukan karena itu murah. Kita hamba-hamba Tuhan diberikan talenta untuk melayani, itu gratis. Bukan karena itu murahan, tapi karena kita tidak sanggup bayar. 1 talenta saja itu seharga dengan 20 tahun pekerja harian. Jadi kalau Tuhan memberikan kita talenta, mungkin hanya 1, tapi itu sangat berharga. Bukan karena murahan Tuhan kasih kepada kita. Apa yang dilakukan oleh Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15. Paulus yang menyadari apa yang Tuhan berikan itu gratis, bukan karena murahan. 1 Korintus 15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah
yang menyertai aku. Nina Paulus, karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Uga aku lid genduari, krina kasih karunia Tuhan. Sita kita tahu bagaimana latar belakang Paulus. Sebelumnya dia adalah seorang ahli agama Yahudi, seorang yang sangat benci kepada kekristenan, seorang yang suka menganiaya orang-orang Kristen. Bahkan sampai ke Damsyik, Saulus mengejar orang-orang Kristen. Paulus sangat jahat terhadap orang-orang Kristen. Tetapi di tengah perjalanan menuju Damsyik, Tuhan menegur dia. Dan Saulus pun sadar. Dia diberi nama baru, Paulus. Dan setelah itu dia menjadi pemberita Injil. Dia memberitakan Yesus yang sebelumnya sangat dia benci. Dia memberitakan tentang Yesus yang sebelumnya sangat dia musuhi. Lalu dia kemudian menyadari bahwa itu semua kasih karunia Tuhan. Seharusnya ia masuk neraka, binasa, arkiteken kejahatan. Tetapi akhirnya dia beroleh kasih karunia. Erbahanca ninandai, aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Mereka di sini berbicara kepada ke-12 murid. Ke-12 murid daripada Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang sudah kita terima dari Tuhan? Tentu masing-masing kita menerima hal yang berbeda. Tidak ada yang sama talenta yang kita terima. Tidak ada yang sama kasih karunia yang kita terima, beda-beda. Tetapi apapun yang kita terima dari Tuhan, apapun bentuknya, talenta yang kita terima dari Tuhan, itu adalah kasih karunia. Bukan karena kita sanggup membayar, bukan karena kita bisa beli. Kalau mobil, kita punya uang bisa kita beli suka-suka kita. Seharga 30 miliar kita beli suka-suka kita. Kalau kita punya uang. Tapi talenta itu tidak sanggup kita beli. Apa yang Tuhan beri kepada kita, kita tidak sanggup beli. Apalagi keselamatan. Tidak ada. Sampai Yesus berkata, apa artinya seseorang memperoleh seluruh dunia kalau jiwanya binasa? Berarti keselamatan lebih berharga daripada seluruh dunia. Bagi Tuhan seluruh dunia ini tidak ada apa-apanya. Bahkan jagat raya ini Tuhan yang ciptakan, apalagi hanya bumi ini. Hanya seperti setetes air di lautan sana. Tidak ada artinya. Daripada satu jiwa yang binasa, Tuhan lebih memilih satu jiwa yang selamat daripada seluruh dunia ini. Karena bagi Tuhan, dunia ini tidak ada harganya. Dia bisa ciptakan 100 lagi seperti dunia kita ini. Jangankan 100. Tuhan bisa ciptakan 1 juta lagi seperti bumi ini. Karena itu dia hanya berfirman. Jadi. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang Tuhan beri kepada kita harus kita hargai. Masing-masing kita diberikan karunia yang berbeda-beda. Hargailah kasih karunia yang Tuhan berikan. Nyanyi ajanya, main rebana sajanya, singernya, kolektannya. Mungkin bagi kita apa yang Tuhan beri itu sepertinya murah. Tapi itu adalah kasih karunia Tuhan.
Dan Paulus bersikap, aku akan bekerja lebih keras lagi. Aku tidak akan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan itu. Paulus tidak mau membuat sia-sia kasih karunia yang dia terima. Biarlah kita juga belajar menghargai apa yang Tuhan beri. Jemaat Tuhan, kaisi berikan Tuhan membantu. Kam ngetesa. Mari hargai kaisi berikan Tuhan. Mungkin Tuhan memberikan suara yang bagus, atau mungkin suara pas-pasan. Yang penting Tuhan berikan suara. Pergunakanlah suara itu untuk memuji Tuhan. Mungkin Tuhan berikan kita pengetahuan, hikmat. Pergunakanlah pengetahuan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin Tuhan berikan kita harta yang melimpah. Pergunakanlah harta yang melimpah itu untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin Tuhan hanya berikan kita tangan. Pergunakanlah tangan itu untuk memuji, memuliakan Tuhan. Apa yang Tuhan beri, kata Paulus tadi, aku bekerja lebih keras dari mereka semua. Biarlah kita juga ketika kita nanti di pintu sorga, kita berkata, Tuhan, aku telah bekerja lebih keras dari mereka semua. Aku telah melayani lebih sungguh dari mereka semua. Aku telah memberi lebih sungguh dari mereka semua. Seluruh hidupku telah kupersembahkan untuk Tuhan. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati kita. Apa yang kita terima mungkin sepertinya hal yang bersifat gratis. Tetapi itu bukan berarti karena itu murahan. Gratis karena kita tidak sanggup bayar. Tuhan mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya kita beroleh keselamatan. Puji Tuhan, kita naikkan satu pujian. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Melimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anugerah Tuhan bagi kita semakin hari semakin bertambah-tambah. Begitu besar kasih Tuhan bagi kita, sehingga kita diselamatkan. Kita beroleh pengampunan dosa. Biarlah hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Biarlah hidup kita memuliakan Tuhan. Biarlah apa yang kita punya, kita pergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Haleluya.
besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk anugerah-Mu yang sangat besar bagi kami Tuhan. Kami yang seharusnya binasa beroleh kasih karunia, beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, Engkau mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami, dan Engkau layakkan kami untuk menerima keselamatan itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami belajar seperti Rasul Paulus. Kami akan mempergunakan hidup kami dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Meteraikan firman-Mu di hati kami. Seberapa banyak hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu yang boleh mendengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menjamah hati kami, supaya kami sungguh-sungguh menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sungguh-sungguh menghargai apa yang Tuhan beri. Dan kami belajar untuk hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Ibadah kami malam ini akan kami akhiri. Biarlah semuanya ini menyenangkan hati Tuhan. Sepanjang malam Tuhan menyertai kami. Maka setiap hari seumur hidup kami, biarlah kasih karunia Tuhan terus bertambah-tambah bagi kami. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang sudah melayani malam ini. Tuhan pakai kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri ibadah kami dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan iman kita mengangkat tangan, kita terima berkat dari Tuhan. Turunlah anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari putranya yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan pertolongan Allah Roh Kudus, turunlah kiranya menyertai kita sekalian, mulai malam ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya, haleluya, kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi
Tuhan memberkati.